Hello guys, kali ini Movie Cup akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Champion yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan saat itu tahun 1940, pengangkutan tahanan pertama tiba di kamp konsentrasi Auschwitz yang baru dibuat. Di sana para narapidana hidup dengan kesengsaraan, dengan makanan seadanya dan dipaksa untuk bekerja tanpa mengenal lelah. Salah satunya adalah Teddy, sang juara tinju. Petugas kamp memaksanya untuk bertarung di atas ring demi nyawanya dan tahanan lainnya. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Oke, kita mulai saja guys. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria narapidana bernama Teddy yang sedang berdiri di depan podium. Teddy sedang menghayal mengingat masa lalunya saat sebelum dia di penjara. Dia mengingat saat dia sedang berlatih tinju. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah sambil melihat anaknya yang sedang berayun-ayun santai. Saat Teddy membuka mata, salah satu petugas memberikannya sebuah catatan dan berjalan pergi. Kemudian, para narapidana berantrian untuk mencukur rambut, termasuk Teddy juga ikut mencukur rambutnya biar tambah ganteng. Saat pencukuran rambut massal berlangsung, salah satu petugas penjara berteriak mengenai peraturan yang harus mereka patuhi saat di sana. Di sana Teddy melanjutkan hayalannya itu. Dia mengingat kembali masa-masa indah sebelum dia ditangkap. Pada hari itu, Teddy sedang bersiap-siap merapikan baju dan rambutnya dan dia mendengar suara panggilan dari anaknya, namun polisi tiba-tiba datang dan dia pun ditangkap. Scene berpindah. Para narapidana mulai bekerja. Mereka menghancurkan batu yang tidak jauh dari lokasi penjara. Saat yang lain sedang bekerja, Teddy diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam bajunya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah lelah bekerja, para narapidana itu diberikan makanan dengan cara berantrian. Saat salah satu bocah napi telah mengambil makanannya, tiba-tiba datang seorang penjaga datang meminta makanannya itu dengan cara paksa dan mendorongnya. Untungnya Teddy berbaik hati dan langsung menangkap bocah itu. Setelah makan siang, mereka semua kembali bekerja. Di sana, Teddy bekerja melilit kawat pagar sambil melihat kondisi sekeliling di tempat itu. Scene berpindah ke sekelompok narapidana yang sedang bekerja. Di sana ada salah satu dari mereka sedang mengatur rencana untuk melarikan diri dari penjara. Namun sayang, rencananya itu didengar oleh penjaga penjara dan penjaga itu langsung memukul kepalanya. Malamnya, para tahanan itu terbangun dan langsung memakai baju dengan terburu-buru. Karena penjaga tahanan itu membangunkan mereka untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Sementara di tempat kerja, Teddy didatangi oleh pria bocah bernama Yannick yang ia tolong tadi. Yannick memberitahu Teddy kalau dia mengenal Teddy. Yannick mengatakan kalau dia sering melihat Teddy bertarung tinju saat masih di luar penjara dan dia juga menyaksikan pertandingan terakhir Teddy saat kejuaraan Polandia. Esok harinya, Teddy pergi ke rumah salah satu penjaga penjara membawa perabotan kursi. Di sana Teddy bertanya kepada istri penjaga penjara di mana dia harus menyimpan kursi yang ia bawa itu. Setelah ia meletakkan kursi tersebut, Teddy langsung mengambil buah-buahan di atas meja dengan cara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba penjaga penjara itu datang menghampiri Teddy dan untungnya penjaga penjara itu tidak mengetahui kalau Teddy mencuri buah-buahnya. Setelah itu scene berpindah di mana para narapidana melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian Teddy masuk ke ruang kerja dan memberikan Yannick buah yang dia curi di rumah penjaga tadi. Setelah itu Yannick menggigit dan membagi buah itu ke salah satu temannya yang berada di sampingnya. Beberapa detik kemudian, para penjaga menyerbu ruangan tempat kerja mereka karena para penjaga itu tahu kalau Teddy telah mencuri buah. Kemudian mereka bertiga ditangkap dan dibawa ke halaman belakang untuk mendapatkan hukuman. Setelah itu, mereka disuruh berjejer. Dan penjaga menyuruh pria teman si Yannick itu untuk meletakkan buah apel di atas kepalanya. Dan penjaga itu pun langsung menembak mati pria tersebut. Giliran Teddy pun tiba. Saat penjaga menyuruhnya untuk meletakkan buah di atas kepalanya, Teddy malah memakan apel itu. Penjaga penjara pun emosi dan ingin langsung melenyapkan Teddy. Namun sebelum penjaga itu melakukannya, Yannick langsung membaca puisi Jerman. Penjaga itu pun langsung menghentikan aksinya dan mengganti hukuman mereka berdua dengan 25 cambukan. Malamnya, mereka semua tidur di lantai seperti tikus keracunan. Beberapa saat kemudian, malam itu juga mereka lanjut bekerja dan di sana ada beberapa penjaga mengawasi para tahanan yang sedang memecahkan batu. Salah satu penjaga melemparkan sosisnya ke bawah dan para tahanan lari berebutan untuk mengambilnya. Kemudian, penjaga lain datang menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Penjaga itu memutuskan untuk mengadakan adu kehebatan para tahanan dan yang menang akan mendapatkan makanan lebih dari penjaga.
Ronde pertama, para napi itu disuruh untuk memukul lawannya. Siapa yang bisa menjatuhkan lawannya maka dialah pemenangnya. Setelah itu, Teddy dipanggil untuk melawan salah satu napi. Saat lawannya ingin menghajar Teddy, Teddy langsung menghindar. Sampai akhirnya, salah satu penjaga emosi dan ambil alih menghajar Teddy, namun sayang dia malah jatuh. Melihat kelincahan Teddy, salah satu penjaga terpancing ingin mengadu skill bersama Teddy, dan terjadilah aksi tinju-tinjuan antara Teddy dan penjaga itu. Pada akhirnya penjaga itu kalah karena hidung mancungnya itu ditonjok oleh Teddy. Kemudian Teddy mendapat banyak roti dari penjaga dan roti itu dibagikan ke teman-temannya. Saat Yannick sedang makan roti itu, tiba-tiba dia batuk-batuk karena dia sedang sakit. Sebagai teman yang baik, Teddy menghampiri penjaga yang dia lawan semalam untuk meminta lebih banyak makanan dan obat-obatan. Namun penjaga itu mengatakan jika dia mau mendapatkan makanan yang lebih banyak maka Teddy harus melawan petinju hebat terlebih dahulu. Malamnya, Teddy dan lawannya itu adu kehebatan di dalam ring yang disediakan oleh para penjaga penjara. Awalnya Teddy ditonjok habis-habisan tapi setelah itu Teddy bangkit dan langsung menghajar lawannya sampai mampus. Setelah selesai pertandingan, Teddy mendapat banyak makanan dan dia pergi ke ruang rawat untuk mengobati beberapa luka ringan yang ada di kepalanya. Sementara Teddy diobati, dokter memperkenalkan salah satu perawat di sana yang bernama Helsia. Diketahui Helsia adalah anak yatim piatu dan Teddy pun menatapnya sejenak. Setelah Teddy diobati, Teddy meminta obat radang paru-paru dan dokter itu pun memberikan obat tersebut. Kemudian Teddy pergi menemui Yannick dan memberikan obat tersebut kepada Yannick. Yannick pun sangat terharu karena Teddy sangat peduli dengannya. Di sana Yannick berkata bahwa dia ingin bertahan hidup untuk menyaksikan pertarungan tinju Teddy selanjutnya. Esoknya, Teddy berlatih tinju dengan giat karena beberapa hari lagi Teddy akan adu kehebatan lagi dengan lawan yang ditunjuk oleh para penjaga itu. Di lain sisi, Yannick dan Helsia diam-diam saling mencintai. Kemudian saat Teddy sementara berlatih, salah satu penjaga datang untuk menyemangatinya. Penjaga itu memberitahu agar Teddy jangan memberikan kesempatan menang untuk lawannya nanti. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan ada sebuah truk datang yang ternyata dia adalah narapidana baru. Para penjaga itu pun langsung membawa napi baru ke ring tinju untuk melawan Teddy. Awalnya, napi baru itu sangat songong, beberapa kali dia menyerang Teddy. Namun sayang dia dihajar balik oleh Teddy sampai babak belur dan terjatuh. Teddy pun memenangkan pertarungan itu. Malamnya, Teddy membagikan makanan ke teman-temannya dibantu oleh Yannick sahabatnya. Para napi itu berebutan makanan seperti tikus kelaparan dan mereka memberi ucapan selamat kepada Teddy atas kemenangannya. Setelah itu scene berpindah ke Yannick. Di sana Yannick memberikan Helsia hadiah patung sebagai tanda cinta di antara mereka berdua. Lalu Helsia menerima hadiahnya dan mencium pipi Yannick dengan manja sebagai tanda terima kasih. Esok malamnya, Yannick melihat Helsia ditangkap karena Helsia sudah dengan sembunyi-sembunyi memberikan makanan kepada orang Polandia. Setelah itu Helsia pun dibawa ke hadapan para jenderal penjara. Saat sampai di hadapan jenderal, Helsia langsung ditembak mati. Yannick yang menyaksikan kejadian itu langsung berlari menemui Teddy. Yannick langsung memeluk Teddy dan menceritakan kabar buruk tentang Helsia yang telah ditembak mati oleh para jenderal itu. Teddy memberitahu Yannick untuk tetap kuat dan menerima semuanya karena walaupun Helsia tiada dia akan selalu ada dalam hatinya. Esok paginya, Teddy datang menemui seorang jenderal penjara. Dia meminta untuk membebaskan Yannick dari penjara. Dan Teddy mengatakan kalau mereka tidak mengabulkan permintaannya itu, dia tidak akan bertarung lagi. Namun jenderal itu menantang balik Teddy. Jenderal memerintahkan kepada para penjaga untuk mencari petinju hebat asal Amerika yang tidak pernah terkalahkan. Malam itu pun tiba, pertandingan antara Teddy dengan petinju hebat asal Amerika itu pun dimulai. Namun, saat Teddy ingin membuka bajunya dia tidak melihat Yannick dan Teddy pun bertanya kepada salah satu temannya yang ada di dekatnya. Namun temannya itu juga tidak tahu di mana Yannick berada. Pertarungan pun dimulai. Teddy dipukuli dalam beberapa menit pertama dan hidung mancungnya pun patah. Setelah babak pertama berakhir, jenderal memberi botol minum kepada salah satu napi untuk diberikan kepada Teddy. Teddy pun meminum air itu, namun saat ronde kedua dimulai, Teddy tiba-tiba pusing dan lawannya langsung menonjok Teddy sampai terjatuh. Beberapa menit kemudian, Teddy berusaha bangkit dan meminta kepada jenderal untuk membiarkan dia lanjut bertarung. Lalu tiba-tiba saja para penjaga membawa Yannick ke hadapan Teddy. Di sana Teddy memohon kepada petugas untuk melepaskan Yannick tetapi petugas tidak menghiraukannya.
Kemudian tiba-tiba Yannick ditembak dari belakang oleh penjaga itu dan para penjaga itu memukul kepala Teddy sampai pingsan. Malam itu, dua penjaga menyeret Teddy dan mengikatnya di tiang. Kemudian mereka memasang spanduk di lehernya bertuliskan Meister yang artinya adalah sang juara. Dan para penjaga itu membiarkan Teddy digantung sepanjang malam. Esok paginya, Teddy dibangunkan oleh seorang penjaga dan membebaskannya. Kemudian Teddy bangkit dan berjalan ke tempat pembakaran mayat. Dia tidur di abu itu dan mengenang Yannick dan Helsia yang telah tiada. Tak lama kemudian dia bangun dan melihat patung Yannick yang diberikan kepada Helsia dan dia mengambilnya. Scene berpindah di adegan yang dimana seorang presenter memperkenalkan petinju baru. Tiba-tiba Teddy datang dan berjalan menuju ring, untuk melawan petinju baru tersebut. Seperti biasa, Teddy membiarkan lawannya untuk memukulnya. Namun saat detik-detik terakhir Teddy melawan balik dan menjatuhkan lawannya, dan Teddy pun memenangkan pertandingan itu. Kemudian, salah satu petugas memohon kepada pemimpin penjara untuk memindahkan Teddy ke penjara mereka, agar mereka bisa memenangkan pertandingan di lain hari dengan mengandalkan Teddy. Esoknya, salah satu penjaga datang menemui Teddy. Penjaga itu memberitahu Teddy kabar baik bahwa dia akan berjuang untuk komandan mereka. Kemudian Teddy pergi dari penjara Auschwitz. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Teddy bebas dari penjara dan sekarang Teddy mengajari anak-anak cara bertarung dan bela diri, baik laki-laki maupun perempuan, dan film pun berakhir.